Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah sejarah ini SPE akan menjelaskan makalah yang berjudul Melihat ke Belakang dan ke Depan. Oke, baik. Untuk bagian A, yaitu melihat kembali ke belakang, akan dijelaskan oleh teman saya, Dianka. Kalau ada Dianka, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Di mana istilahnya itu kita melihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya pemikiran ekonomi sendiri itu sudah ada sejak manusia pertama ya. Nah, di mana benar-benar kita tuh bisa telusuri itu dimulai dari zaman Yunani kuno. Pada masa tersebut, ekonomi belum berdiri sendiri sebagai ilmu, namun masih dicampur dengan nilai moral dan etika. Hal yang sama juga terjadi pada abad pertengahan, di mana pemikiran ekonomi sendiri masih sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Nah, mulai berkembang lebih jauh lagi itu pada abad ke-16 lewat aliran merkantilisme dan fisiokratis, di mana ekonomi tersebut dipelajari secara lebih ilmiah. Bahkan sudah ada model ekonomi pertama, yaitu Tableo Economique dari Quesnay. Nah, perkembangan paling besar itu terjadi pada saat Adam Smith menulis buku The Wealth of Nation pada tahun 1776. Di sanalah ekonomi itu mulai diakui sebagai ilmu tersendiri. Nah, Adam Smith juga memperkenalkan konsep pasar bebas yang intinya di mana ekonomi itu akan berjalan lebih baik tanpa campur tangan pemerintah. Tapi tidak semua itu setuju dengan hal itu. Eh, em, Ekonom Karl Marx sendiri misalnya ya, justru berpendapat bahwa ekonomi itu harus diatur dan diawasi oleh pemerintah. Nah, perdebatan tersebut itu makin kuat nih ketika terjadi adanya depresi besar tahun 1930-an, di mana ekonomi dunia mengalami krisis yang sangat besar, dan teori lama dianggap tidak mampu untuk menjelaskan kondisi tersebut. Lalu, setelah depresi besar tersebut, muncullah nih ekonom Keynes yang mengatakan bahwa ekonomi itu tidak selalu seimbang. Namun pemerintah perlu ikut campur untuk menstabil kondisi. Nah, teori Keynes ini juga sempat sangat dominan, tapi melemah itu di tahun 1970-an saat terjadinya stagflasi. Nah, stagflasi ini tuh di mana kondisi inflasi yang sangat tinggi, tapi penganggurannya juga tinggi. Setelah itu muncul juga berbagai aliran-aliran baru, aliran-aliran baru dari monetaris, sisi penawaran, ekspektasi rasional, dan masing-masing pendekatan itu tuh berbeda-beda dalam mengatasi masalah ekonomi itu sendiri ya. Jadi bisa kita lihat bahwa teori ekonomi itu terus berubah mengikuti kondisi zaman. Lalu ada masuk ke subbagian pertama, yaitu kembali ke klasik. Di sini tuh coba kembali ke klasik. Oke. Dijelaskan bahwa dalam sejarah ekonomi sendiri, teori-teori tersebut itu tidak pernah tetap, melainkan adanya pergantian. Bahkan ada banyak teori-teori itu seperti siklus ya. Lalu pada sebelum tahun 1930-an, perubahan teori berlangsung itu sangat cukup lama. Tapi setelah perubahan itu juga lebih cepat. Nah, bahkan sejak tahun 1970-an, banyak teori muncul secara bersamaan dan saling bersaing nih. Nah, menariknya itu kadang teori yang dianggap baru ternyata sebenarnya hanya pengulangan dari teori lama, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Contohnya saja dari klasik, terus juga neoklasik, akhirnya muncul lagi nih klasik-klasik barunya. Nah, pelajaran yang dapat kita eh, penting dari kembalinya klasik ini tuh bahwa kita tuh nggak bisa terpaku pada satu teori saja.
dalam menghadapi masalah ekonomi sendiri, yang paling penting itu bukan teori mana nih yang paling terkenal, tapi kita lihat dulu nih masalahnya itu seperti apa, terus juga baru kita bisa pilih solusi yang sesuai. Oke, eh, saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Bianca yang telah membacakan. Untuk selanjutnya di poin nomor 2 akan dibacakan oleh rekan saya Mutiara. Kepada Mutiara, silakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Bianca. Yang kedua yaitu pengaruh ekonomi. Tingkah laku ekonomi selalu berubah setiap saat. Jika perilaku ekonomi berubah, teori-teori yang harus digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi juga harus diubah. Dalam hal ini, harus diperhatikan bahwa bukan fakta yang harus menyesuaikan diri dengan teori-teori ekonomi, akan tetapi teori-teori ekonomi yang harus menyesuaikan diri dengan fakta. Pakar-pakar ekonomi hendaknya tidak terbelenggu oleh teori-teori lama yang pernah berhasil mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi di waktu lampau. Menggunakan teori yang keliru untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi tidak akan memperbaiki keadaan, melainkan dapat menghancurkan perekonomian itu. Dalam memberikan resep untuk menghadapi suatu masalah ekonomi, di antara pakar-pakar ekonomi sering terjadi perbedaan pendapat. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, sebab sesungguhnya tidak ada pakar ekonomi yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam perekonomian secara keseluruhan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, perbedaan pendapat di antara sesama pakar ekonomi sering disoroti karena pendapat pendapat para pakar ekonomi tersebut selalu berhubungan dengan isu-isu penting dalam masyarakat. Beban yang ditanggung oleh pakar-pakar ekonomi menjadi lebih berat sebab para politisi sering menggunakan argumentasi yang dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi untuk mendukung program-program atau posisi mereka. Pandangan dari pakar-pakar ekonomi, apakah pandangannya betul atau keliru, selalu menjadi perhatian. Karena pandangan kita sebagai ahli ekonomi akan selalu menjadi sorotan masyarakat luas. Tentu akan lebih baik kalau pandangan-pandangan tersebut didasarkan pada landasan teoritis yang kuat, yang diperoleh secara saintifik, bukan asal cuap saja. B. Krisis ekonomi global 2008-2009. Krisis ekonomi global 2008-2009 terjadi saat revisi buku ini dan berawal dari Amerika Serikat akibat gejolak pasar perumahan atau subprime mortgage yang kemudian diikuti kenaikan harga minyak dan melemahnya pasar saham sehingga memukul perekonomian Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi semester kedua 2008 hanya diprediksi 0,1% dari target 1,5%. Dan tahun 2009 diprediksi tumbuh negatif 0,5%. Sementara inflasi meningkat dari 2,1% menjadi 4,3%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan pengangguran meningkat pesat. Akibatnya, PHK besar-besaran di berbagai sektor. Pada Oktober 2009 saja, sektor pariwisata Amerika Serikat mem-PHK lebih dari 200.000 pekerja dan menjelang akhir 2009, angka pengangguran mendekati 10%. Krisis ini berawal dari Amerika Serikat dan diperparah oleh kejahatan di pasar uang dan pasar modal. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mutiara yang telah membacakan bagian B. Lalu kita sampai di poin nomor 1 yang akan dibacakan oleh rekan saya Salsa. Kepada Salsa, dipersilakan. Baik, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang pertama itu makin
posnya perekonomian Amerika Serikat. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perekonomian Amerika Serikat yang selama ini dianggap kuat ternyata memiliki kelemahan, terutama karena utang yang sangat besar, hingga mencapai sekitar 8,9 triliun dolar. Kondisi ini terjadi akibat defisit perdagangan dan kebijakan ekonomi sejak era Ronald Reagan sampai George W. Bush yang mendorong utang dan kemudahan kredit. Selain itu, utang juga dipicu oleh pola konsumsi tinggi, pembiayaan dari modal asing, serta kebijakan seperti perang dan kredit perumahan yang berlebihan. Akibatnya, banyak bank mengalami masalah, harga saham turun, dan krisis keuangan pun yang terjadi. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Amerika, tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ekonomi Amerika terlihat kuat di luar, tapi sebenarnya cukup rapuh dan rentan terhadap krisis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Salsa yang telah membacakan bagiannya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Faiz. Kepada Faiz, silakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu terkait dengan kejahatan di pasar uang dan modal. Saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Jadi di sini kita awali terlebih dahulu kenapa kejahatan di pasar uang dan modal itu kok bisa terjadi pada krisis global tahun 2008 sampai dengan 2009. Jadi krisis ini diawali pada saat tingginya permintaan barang maupun jasa pada saat itu yang dilakukan oleh negara-negara BRICS saat itu sedang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Tetapi karena pada waktu itu negara Amerika Serikat sedang mengalami gangguan atau terganggunya rantai pasok supply yang diakibatkan adanya keterbatasan teknologi yang kurang dan juga dialih fungsikannya ke energi serta adanya faktor-faktor eksternal, salah satunya yaitu gangguan iklim. Nah, akibat adanya permintaan yang tinggi, tetapi Amerika Serikat tidak bisa memberikan barang maupun jasa yang diminta oleh negara BRICS sehingga memunculkan kenaikan harga pada saat itu. Melihat kenaikan harga, masyarakat Amerika Serikat untuk melakukan spekulasi. Mereka melakukan permintaan yang tinggi, kemudian melakukan penjualan transaksi aset. Nah, ketika transaksi tersebut itu dilakukan bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin melakukan kegiatan spekulasi, hal inilah yang menyebabkan barang maupun jasa di negara Amerika Serikat itu semakin tinggi. Kemudian diikuti dengan suku bunga yang rendah sehingga masyarakat Amerika Serikat pada saat itu juga mudah untuk meminjam kredit. Pihak bank juga tanpa harus menyeleksi terlebih dahulu, mereka meminjamkan begitu saja kepada masyarakat Amerika Serikat sehingga uang yang beredar pun itu juga meningkat. Hal ini juga yang dapat meningkatkan inflasi atau kenaikan-kenaikan harga. Tetapi pada suatu ketika gejolak itu mulai semakin besar, kemudian terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah, sehingga pecahlah gelembung ekonomi tersebut. Harga aset jatuh, kemudian terjadinya PHK di berbagai perusahaan lainnya, sehingga pada saat itu perekonomian Amerika Serikat mengalami krisis yang besar-besaran. Itu tidak hanya dirasakan oleh negara Amerika Serikat saja pada saat itu, tetapi dampaknya itu menyebar ke negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga yang ada di benua Amerika Serikat. Jadi yang melatar belakangi kenapa bisa terjadinya krisis, kemudian terjadinya kejahatan di pasar uang, hal ini yang mengakibatkan adanya spekulasi yang terlalu berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat Amerika Serikat pada saat itu, serta yang menjadi PR bagi pemerintah Amerika Serikat yang harusnya dilakukan pada saat itu moneter, bagaimana caranya agar masyarakat tidak melakukan spekulasi, kemudian dengan meningkatkan suku bunga sehingga proses peminjaman kredit juga akan lebih sulit sehingga uang beredar pun dapat kita minimalisir dan dapat mengatasi inflasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Faiz. Oke, untuk selanjutnya di bagian C akan dibacakan oleh rekan kita semua, Cintara. Kepada Cintara, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk membaca, menganalisis, melihat ke depan. Jadi, melihat perkembangan ekonomi terakhir ini, terutama krisis global pada tahun 2008 sampai 2009, menunjukkan bahwa negara besar seperti Amerika Serikat sering dianggap kuat ternyata memiliki kelemahan dari dalam. Hal ini membuat banyak orang mulai mempertanyakan peran dan keakuratan teori ekonomi serta para ekonomi itu sendiri. Setelah belajar dari berbagai peristiwa di masa lalu, baik di tingkat nasional maupun global, kita sekarang berada di persimpangan yang harus menentukan arah ke depan. Ada beberapa hal penting yang harus dipilih, seperti apakah perekonomian akan diserahkan kepada pasar atau tetap melibatkan pemerintah, apakah globalisasi akan diterima atau ditolak, serta apakah tetap menggunakan teori ekonomi konvensional atau mencari alternatif lain. Intinya, ke depan kita tidak bisa hanya bergantung pada satu pendekatan saja, tapi harus lebih hati-hati dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar atau negara. Nah, menurut pandangan klasik seperti Adam Smith, perekonomian sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar karena dianggap lebih efisien dalam mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Campur tangan pemerintah justru dikhawatirkan menimbulkan distorsi. Pandangan ini terbukti cukup berhasil di banyak negara yang menerapkan sistem pasar. Namun, saat terjadi depresi besar pada tahun 1930-an, pasar tidak mampu mengatasi krisis. Hal ini melahirkan pemikiran John Maynard Keynes yang menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Setelah beberapa dekade, teori Keynes juga menghadapi kelemahan saat terjadi stagflasi pada tahun 1970-an. Kondisi tersebut memunculkan kembali aliran monetaris, sisi penawaran, dan ekspektasi rasional atau rateks yang mendorong pengurangan peran seperti pemerintah. Ketiga aliran ini kemudian dikenal sebagai bagian dari neoliberalisme. Yang dikenal menekankan deregulasi, privatisasi, dan dominisasi pasar dalam perekonomian. Namun penerapan neoliberalisme juga perlu dimanfaatkan oleh negara maju maupun perusahaan besar untuk kepentingan mereka. Bahkan dalam kondisi tertentu, pasar bisa ditanggulangi pihak asing sehingga merugikan perekonomian nasional dan masyarakat kecil. Jadi kesimpulannya, mekanisme pasar ini memang penting untuk efisiensi, tetapi pemerintah juga tetap harus berperan dalam mengatur dan mengawasi, serta melindungi kepentingan nasional agar perekonomian tetap stabil dan adil. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cintara. Untuk bagian nomor 2 akan dibacakan oleh rekan saya, Jea. Kepada Jea, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu menerima atau menolak globalisasi. Nah, globalisasi itu intinya itu dapat keterbukaan ekonomi antar negara. Pada awalnya itu Indonesia itu mendapat dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi itu meningkat, ekspor naik, tapi dalam jangka panjang muncul masalah karena kita tuh harus bersaing dengan banyaknya negara lain. Akibatnya produk dalam negeri itu sulit bersaing pada beberapa industri, sehingga melemah dan pengangguran meningkat. Selain itu, ketimpangan ekonomi itu juga makin membesar. Maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu tidak bisa ditolak, tapi harus dihadapi dengan kesiapan, terutama lewat peningkatan pendidikan dan kesiapan pada masyarakat. Lalu untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia dan teknologi. Nah, kemajuan negara itu ditentukan oleh kualitas manusia, bukan hanya kekayaan alam. Jika SDM-nya berkualitas dan didukung teknologi, maka ekonomi itu akan lebih berkembang lebih cepat. Karena itu perlu investasi di pendidikan seperti pelatihan dan di bagian inovasi. Namun, terdapat juga tuh
kendala seperti akses pendidikan yang belum merata dan persaingannya belum adil. Sehingga disimpulkan kita itu perlu memperbaiki kualitas SDM itu bisa ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita semua, Faras. Kepada Faras, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan bagian keempat. Peran institusi dalam pemulihan ekonomi. Kegagalan teori Keynes dalam mengatasi inflasi dan stagflasi tahun 1970-an menunjukkan bahwa masalah ekonomi tidak hanya soal teori, tapi juga penghambatan institusional. Menurut Sumitro Jojo Hadikusumo, sikap kaku dari konglomerasi serikat buruh dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien menjadi penghambat utama. Lemahnya kelembagaan di Indonesia seperti korupsi dan ketidakpastian hukum menyebabkan biaya transaksi tinggi dan menghambat investasi. Solusinya diperlukan reformasi ekonomi yang dibarengi dengan reformasi hukum dan politik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta berkeadilan. Slide selanjutnya. Terus yang kelima, perhatian terhadap kemiskinan dan keadilan. Selama ini keberhasilan pembangunan sering kali hanya diukur melalui GNP yang mengabaikan distribusi pendapatan. Sebagai kritik muncul indikator sosial seperti Human Development Index atau HDI yang lebih bersifat non-moneter. Pemikir ekonomi Amartya Sen menegaskan bahwa kemiskinan dan kelaparan bukan hanya soal kelangkaan sumber daya, melainkan dampak dari buruknya kebijakan distribusi dan kurangnya demokrasi. Oleh karena itu, pembangunan masa depan harus lebih fokus pada peningkatan kapabilitas manusia dan keadilan sosial, bukan sekedar angka pertumbuhan ekonomi semata. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi, kesenjangan global saat ini membuktikan bahwa target pembangunan seperti MDGs belum mampu menjawab akar masalah kemiskinan. Krisis pangan, energi, dan finansial pada tahun 2008 menjadi bukti nyata kegagalan sistem pasar bebas yang didominasi oleh keserakahan, spekulasi, dan manipulasi. Ketidakstabilan ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalis yang membiarkan uang bekerja menghasilkan uang, sehingga menciptakan fluktuasi ekonomi yang berbahaya secara periodik. Para pakar ekonomi Islam melihat bahwa persoalan utama terletak pada penyimpangan fungsi uang. Sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali dan filsuf Yunani kuno, uang seharusnya hanya berfungsi sebagai alat tukar untuk motif transaksi dan berjaga-jaga, bukan sebagai komoditas spekulasi. Dalam Islam, memperdagangkan uang dengan uang sama saja dengan memenjarakan fungsi aslinya, yang justru memicu ketidakadilan ekonomi. Sebagai alternatif nih, Islam menawarkan sistem yang lebih stabil dengan melarang riba dan spekulasi serta menekankan keadilan distribusi kekayaan. Sehingga krisis global 2008 atau 2009 menjadi momentum penting untuk beralih ke prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan mengutamakan keadilan dan sektor real daripada sekedar permainan uang di pasar modal. Ekonomi Islam hadir sebagai koreksi fundamental atas kerentanan sistem kapitalis global. Oke, baik. Selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus ini akan dibacakan oleh rekan kita semua. Safa, kepada Safa, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ketidakpastian ekonomi global dan dampaknya bagi Indonesia.
Pada studi kasus ini dijelaskan bahwa kondisi perekonomian global saat ini sedang tidak stabil karena dipengaruhi oleh berbagai konflik geopolitik dan kebijakan internasional. Konflik seperti perang Rusia dan Ukraina, konflik di Timur Tengah, serta ketegangan antar negara lain menyebabkan situasi ekonomi dunia menjadi penuh ketidakpastian. Ditambah lagi, kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang menerapkan tarif resiprokal secara agresif membuat arus perdagangan internasional terganggu. Akibatnya, rantai pasok global terganggu. Harga-harga barang meningkat dan pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perlambatan. IMF bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya sekitar 2,8% pada tahun 2025 dan 3,0% pada tahun 2026 karena tingginya ketidakpastian global. Kondisi tersebut tentu berdampak pada Indonesia karena perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada pasar internasional. Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia menjadi terhambat karena permintaan dunia menurun dan persaingan semakin ketat. Industri yang berorientasi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat, berpotensi mengalami penurunan produksi bahkan sampai terjadi PHK. Selain itu, UMKM di dalam negeri juga ikut terdampak karena harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Dampak lainnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan harga barang impor dan kebutuhan konsumsi menjadi lebih mahal sehingga daya beli masyarakat menurun. Komoditas ekspor utama Indonesia seperti kelapa sawit dan batu bara juga mengalami tekanan harga akibat menurunnya permintaan dunia. Hal ini membuat pendapatan negara di sektor ekspor dapat berkurang dan ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit. Sebagai bentuk respon, pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, pemberian subsidi energi yang tepat sasaran, dan menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3% serta rasio utang di bawah 40% dari PDB. Kebijakan ini dilakukan agar kondisi ekonomi nasional tetap terkendali di tengah tekanan global. Namun, studi kasus ini juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa hal yang belum dibahas secara mendalam, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dan tingginya ketergantungan pada ekspor komoditas. Selain itu, saran investasi emas juga kurang realistis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang justru paling rentan terkena dampak krisis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian ekonomi global memberikan efek berantai bagi Indonesia, baik pada sektor perdagangan, nilai tukar, industri, maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor internal Indonesia agar kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada tekanan global, tetapi juga pada permasalahan domestik. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman sebelumnya yang telah membaca dengan teliti dan seksama. Itu saja yang bisa kami kelompok 5 lah sejarah pemikiran ekonomi dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.